Dunia, apa kabar? Oke guys, kali ini aku bakalan ngebahas tentang 20 misteri yang ada di dunia guys. Bagi kalian nih yang penasaran, jangan lupa simak. Yang pertama ini yaitu suku Lingon guys. Nah, suku Lingon ini berasal dari pedalaman yang ada di hutan-hutan gitu guys. Tepatnya di daerah Halmahera guys, bagian selatan. Ini berada di Maluku Utara guys. Nah, suku Lingon ini memiliki ciri-ciri yang berbeda guys. Jadi ciri-cirinya itu beda dari orang Indonesia gitu kan. Kalau orang Indonesia kan kulitnya sawo matang, ada yang kuning ya kan, dan rambutnya hitam, matanya hitam, bola matanya hitam gitu kan. Kalau suku Lingon ini beda guys. Jadi suku Lingon ini memiliki ciri-ciri kulit berwarna putih guys. Rambutnya pirang guys. Jadi rambutnya pirang itu sudah sejak kecil gitu loh. Kalau orang Indonesia kan kalau rambut pirang tuh diwarnai sendiri kan. Kalau ini enggak, sejak lahir gitu guys. Kayak orang bule gitu loh. Postur badannya orang Lingon ini besar guys. Enggak kayak orang Indonesia. Kalau orang Lingon dengan orang Indonesia itu perbedaannya jauh banget gitu loh guys. Nah, bola matanya itu berwarna biru guys. Nah, jika disimpulkan guys, kalau suku Lingon ini bukan berasal dari Indonesia. Nah, ada yang memperkirakan guys kalau suku Lingon ini berasal dari Eropa. Suku Lingon ini bisa sampai ke Indonesia karena pada zaman dahulu kalau orang Eropa itu suka berlayar. Nah, berlayar sampai ke lautan Indonesia guys. Setelah di lautan Indonesia, orang Eropa yang menaiki perahu itu terkeram guys. Jadi perahunya itu tenggelam gitu kan. Belum sampai ke tujuan udah tenggelam. Saat perahunya tenggelam itu ya kan. Nah, orang-orang Eropa itu langsung masuk ke hutan guys. Karena dari apesnya gitu loh. Nggak tahu juga dia harus kemana gitu kan. Dan apalagi tuh di daerah situ dekat dengan hutan. Jadi dia masuk ke hutan itu guys, menepi di sana dan membuat rumah juga di hutan sana gitu kan. Nah, setelah itu guys, mereka kan nggak tahu tuh jalan pulangnya harus pakai apa gitu kan. Soalnya perahunya itu udah tenggelam gitu kan. Nah, setelah itu mereka itu membentuk koloni guys. Membentuk koloni itu kayak membentuk suatu grup gitu kan. Grup itu isinya hanya orang-orang Eropa yang tenggelam itu guys. Nah, setelah membentuk grup, mereka menamai grup itu adalah suku Lingon, guys. Jadi mereka berada di hutan itu dan terjebak di sana gitu kan. Dan kurangnya akses internet juga karena zaman dahulu kan nggak ada internet, jadi mereka bingung harus pulang bagaimana, minta pertolongan kepada orang-orang di sana bagaimana gitu kan. Jadi mereka itu takut gitu. Nah, setelah sangat lama banget mereka di hutan situ guys, dan orang-orang Indonesia tuh mengatakan kalau suku Lingon ini sudah punah guys. Orang Indonesia yang melihat suku Lingon itu takut juga guys kepada suku Lingon itu karena kanibal guys dan mempunyai sihir jahat gitu loh. Jadi suku Lingon itu seolah-olah dikucilkan di hutan itu guys gitu. Oke, yang kedua ini yaitu Candi Borobudur guys. Mungkin dari kalian nih udah paham kan Candi Borobudur itu kayak gimana. Terus Candi Borobudur ini menyimpan banyak misteri guys. Nah, kenapa Candi Borobudur itu menyimpan banyak misteri? Jadi ada orang tuh ahli matematika guys. Nah, orang itu iseng banget gitu loh guys menghitung bilangan dari Candi Borobudur itu. Nah, ahli matematika itu menjumlahkan dan menghitung guys. Dan hasilnya itu satu gitu loh guys. Dari banyaknya angka, banyaknya ribuan bilangan dari Candi Borobudur itu, tapi hasilnya tetap satu gitu loh. Jadi ahli matematika itu berpikir kalau ini tuh misteri banget gitu loh. Kenapa hasilnya satu gitu kan? Kenapa nggak dua? Kenapa nggak 100? Soalnya kalau dilihat-lihat tuh bilangannya banyak banget gitu loh guys. Kan sangat misteri banget gitu loh. Nah, yang kedua ini dari seorang ilmuwan guys. Seorang ilmuwan ini mengatakan guys kalau Gunung Candi Borobudur ini pernah menghilang guys saat letusan gunung berapi pada tahun 106 guys. Jadi pada tahun zaman dahulu kala gitu kan. Nah, yang aneh banget guys dan misteri banget kalau pada tahun 1814 ini Candi Borobudur kembali lagi guys. Jadi setelah menghilang tuh pada tahun 106 dan kembali lagi pada saat tahun 1814 guys. Nah, Candi Borobudur ini ditemukan
di hutan guys, tepatnya di belantara tropis guys. Nah, dan ada juga guys seorang peneliti. Nah, seorang peneliti ini iseng untuk meneliti Candi Borobudur ini guys. Nah, seorang peneliti ini mengatakan guys kalau di Candi Borobudur ini terdapat sumur yang airnya itu asin banget gitu loh guys, kayak air garam gitu loh guys. Tapi sumur itu terdapat di titik-titik tertentu guys, jadi nggak semua titik-titik itu asin gitu. Jadi hanya sebagian saja gitu loh guys. Sampai-sampai tuh banyak peneliti lain ikut meneliti kejadian ini guys. Namun dari banyaknya peneliti ini masih belum terkuak gitu loh guys. Yang katanya sumur itu asin. Jadi tiba-tiba hilang gitu loh guys. Aneh kan? Oke, yang ketiga ini yaitu situs megalitium guys. Berasal dari Gunung Padang. Jadi gunung ini terletak di Cianjur guys. Tepatnya di Jawa Barat. Nah, situs megalitium ini merupakan situs megalitium yang terbesar gitu loh guys. Terbesar se-Asia gitu guys. Nah, ini besarnya sebanyak 20 kali guys. Sampai ngalah-ngalahi Candi Borobudur guys. Dan ketinggiannya ini tinggi banget gitu guys. Ketinggiannya sampai 220 meter guys. Panjangnya besar banget, panjang banget kali guys. Nah, karena itu sangatlah aneh gitu kan dan misteri banget. Jadi ada sebagian penelitian guys. Seorang penelitian itu meneliti tentang ini gitu kan. Dan dia mencari fakta tentang ini guys. Apakah itu benar dan nyata gitu kan. Jadi seorang penelitian ini tidak percaya dengan ukuran yang sangat tinggi banget dan lebar banget itu guys. Nah, saat seorang penelitian ini meneliti gunung ini dan ternyata dia menemukan fakta-fakta sedikit gitulah guys. Nah, kalau Gunung Padang ini lebih tua dari Candi Borobudur guys. Dan ini hampir sama dengan piramida yang ada di Mesir guys. Nah, aneh banget nggak tuh, sampai orang penelitian itu terus-terusan berkunjung di Gunung Padang ini guys. Dia masih nggak percaya gitu loh guys. Apakah itu benar-benar nyata atau tidak gitu. Tetapi para penelitian ini sangat susah banget gitu loh guys untuk meneliti Gunung Padang ini gitu loh. Kan sangat misteri banget gitu loh. Oke, yang keempat ini yaitu misteri piramida guys. Jadi di daerah Jawa Barat selain Gunung Padang ini ada piramida juga guys. Tepatnya tuh di daerah Garut. Nah, awal mulanya seorang penelitian asal Garut ini menemukan guys bahwa di daerah Garut ini ada piramida yang sangat misterius banget. Nah, tetapi anehnya ini dinamakan gunung guys. Gunung ini namanya Gunung Sadahurip guys. Nah, gunung ini mirip banget dan persis banget dengan gunung piramida guys yang ada di Mesir. Tetapi gunung ini ditumbuhi dengan banyak tanaman gitu. Nah, jadi orang-orang Garut itu mengatakan guys kalau gunung ini hanyalah gunung biasa dan bukit biasa gitu. Nah, jika diperhatikan secara detail guys, kalau gunung ini mirip banget dengan limas yang merupakan ciri khas dari piramida itu guys. Ada yang mengatakan juga guys kalau gunung ini buatan manusia gitu loh. Tetapi yang anehnya orang-orang yang ada di sekitar situ tidak tahu guys pembuatnya itu siapa dan namanya itu siapa. Orang-orang itu masih belum tahu gitu loh. Jadi itu sangat aneh banget. Ternyata juga guys, kalau gunung yang mirip piramida ini usianya melebihi piramida yang ada di Mesir gitu loh guys. Sangat misteri banget gitu. Oke, yang kelima ini yaitu manusia hobbit guys. Mungkin kalian nih baru dengar manusia hobbit itu kayak gimana ya kan. Jadi manusia hobbit ini dikenal dengan manusia yang ukurannya kecil banget gitu loh guys, kayak manusia kerdil. Nah, manusia hobbit ini diyakini bahwa manusia ini pernah ada di Indonesia guys. Dan bukti-buktinya itu melalui fosilnya guys. Usia fosilnya itu 18.000 tahun guys. Ditemukan pada gua Gunung Kapur guys. Tepatnya di Flores, bagian Nusa Tenggara Timur. Nah, sampai seorang penelitian itu meneliti guys, fosil ini benar fosil milik manusia atau apa gitu kan. Mereka cari tahu karena ukurannya itu sangatlah kecil banget gitu loh guys. Kayak bukan manusia gitu. Nah, sampai-sampai si penelitian ini meneliti secara detail dan secara serius guys. Mereka mengatakan guys kalau fosil ini merupakan fosil nenek moyang gitu. Tetapi nenek moyang baru berjenis Homo floresiensis guys. Mereka juga mengatakan guys kalau manusia hobbit ini masuk ke Flores dan mengalami isolasi diri guys
sehingga badannya menjadi mengecil. Oke, selanjutnya yaitu suku berekor guys. Manusia berekor ini pertama kali ditemukan di daerah Kalimantan guys. Nah, suku berekor ini juga diyakini oleh masyarakat lokal guys. Kalau suku ini memang ada di daerah Kalimantan gitu, tepatnya di pedalaman. Nah, tetapi suku ini orang-orangnya hanya keluar pada saat waktu tertentu gitu loh guys. Jadi tidak seperti manusia pada umumnya keluar setiap hari gitu kan. Kalau ini enggak, keluar saat-saat tertentu saja gitu. Nah, awal mulanya guys, ada seorang naturalis yang berasal dari Norwegia. Dia bernama Carl Alfred guys. Pada saat ia menjelajah di Kalimantan pada tahun 1789 guys. Saat dia berada di Kalimantan itu, dia mendapatkan kabar guys kalau di dalam pedalaman Kalimantan itu ada manusia berekor. Dia tuh nggak percaya gitu loh guys, apa benar-benar ada manusia berekor di pedalaman Kalimantan. Jadi dia itu menyuruh orang lain untuk mengecek kepastiannya apakah itu benar-benar ada gitu kan. Setelah itu guys, orang yang disuruh oleh Todd ini tidak ada guys manusia berekor gitu, dan pada akhirnya Alfred ini menyerah guys dan tidak ingin cari tahu lagi tentang manusia berekor ini karena sudah lama banget cari tahu tentang ini gitu loh guys. Sangat-sangatlah misteri banget. Oke, selanjutnya yaitu kapal hantu orang Medan guys. Kapal orang Medan ini sangatlah misterius guys. Karena kapal ini awal mulanya ya, kalau si kapal ini dalam keadaan darurat guys. Pada waktu dahulu kala dia mengirimkan pesan darurat guys kepada pusat gitu kan. Tetapi pesan darurat itu sudah tersampaikan kepada pusat sananya guys. Lalu sehingga setelah tersampaikan ke sananya, orang pusat sana kan mencari tuh keberadaan kapal orang Medan ini. Tetapi saat pusatnya mengecek langsung ke situasi sananya, semuanya sudah mati guys. Dan ternyata pesan itu adalah pesan terakhir kalinya guys. Setelah mendengar kapal pesan tersebut, kapal milik Amerika yang bernama Silver Star ini melakukan pengecekan dan pemeriksaan lebih lanjut guys tentang kapal orang Medan ini. Tetapi saat kapal milik Amerika ini mengecek ke kapal orang Medan ini, luka-luka yang dialami semua orang yang ada di kapal orang Medan itu kayak luka-luka misterius gitu loh guys. Semua wajahnya yang tergelempar di kapal orang Medan itu, wajahnya tuh kayak ketakutan gitu loh guys, dan matanya ini terbuka banget gitu loh guys. Dan dia juga menemukan seekor anjingnya guys yang tergeletak sudah mati ada di kapal itu gitu. Karena kematiannya ini sungguh tidak wajar kan, karena kalau dicek di kapalnya itu kayak bukan luka peperangan gitu loh atau serangan mendadak gitu, bukan guys, tetapi ini entah kenapa gitu loh guys. Jadi kapten yang berasal dari Amerika ini mengecek lebih mendalam guys, dan orang itu menarik perahu itu guys ke tepi pelabuhan gitu loh. Saat ia menarik ke tepi pelabuhan, dan kapten Amerika itu pun tidak berhasil guys membawa kapal orang Medan beserta isinya guys. Dan kapten Amerika ini mencari tahu guys ada apa sebenarnya dengan kapal orang Medan ini, dan ternyata guys penyebabnya itu bisa jadi dari keracunan karbon monoksida guys. Kargo ini sangatlah berbahaya banget gitu loh, dan kapten Amerika ini penuh tanda tanya, kok bisa ada oksigen seperti itu di kapal itu gitu kan. Nah, sampai-sampai dia mengira kalau oksigen itu berasal dari UFO guys, bahkan makhluk halus. Jadi sampai saat ini orang Medan ini kejadiannya sangat menjanggal gitu dan susah dijelaskan gitu guys. Jadi penuh misteri banget ini. Oke, selanjutnya adalah macam-macam misteri gurun guys. Napta Olaya. Jadi Napta Olaya ini merupakan situs yang ada di Gurun Sahara guys, tepatnya di Mesir. Gurun ini terdiri dari suatu susunan batu yang berbentuk lingkaran guys, seperti cincin gitu. Nah, tetapi batu-batu ini memiliki berat yang diperkirakan itu ukurannya bertonton guys, dan memiliki tinggi sekitar
2,7 meter guys. Dan Nafta Olaya ini merupakan peninggalan sejarah pada zaman dahulu kala guys. Dan ini peninggalan yang paling tertua banget guys. Pada zaman Nafta Playa ini berdiri di pinggir danau guys. Nafta Playa ini diperkirakan juga guys kalau ini muncul sekitar tahun 7000 sampai 6500 guys. Dan diperkirakan juga ini 1000 tahun lebih tua. Orang-orang menduga guys kalau susunan batu yang ada di ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan astronomi. Dan Nafta Playa ini juga dapat menginspirasi dinasti raja-raja guys, kerajaan Mesir. Tetap yang anehnya guys, kalau Nafta Plata ini menghilang dengan sendirinya guys. Entah hilangnya itu kemana gitu. Jadi masih belum diketahui sama sekali guys. Oke, selanjutnya yaitu lubang-lubang yang berasal dari Peru guys. Nah, kalian tahu nggak kalau ternyata lubang-lubang ini dikatakan lubang-lubang yang sangat misterius banget guys. Karena lubangnya ini begitu banyak banget guys, sekitar 6.900 lubang gitu loh. Nah, rata-rata lubang tersebut memiliki kedalaman sekitar 7 meteran guys. Tuh, yang mencari tahu tentang lubang ini asalnya dari mana, kok bisa berlubang-lubang banyak sekali gitu kan. Nah, sampai-sampai orang yang meneliti tentang ini guys mengatakan kalau lubang-lubang ini merupakan lubang-lubang untuk menyimpan sisa makanan atau sisa-sisa dari mayat manusia guys. Tetapi mayat manusia ini berasal dari suku-suku misterius gitu loh guys. Setelah itu guys, sampai ada tuh para penelitian lagi guys, para orang yang meneliti lagi ingin cari tahu juga tentang hal ini, apakah benar itu lubang-lubang untuk menyimpan makanan atau sisa-sisa mayat dari suku-suku misterius gitu kan. Mereka itu cari tahu juga guys tentang kebenaran tentang ini gitu kan. Nah, tetapi saat mereka mencari tahu gitu kan, nggak ada bukti-bukti yang mengatakan kalau lubang-lubang ini merupakan lubang-lubang dari sisa makanan atau sisa mayat manusia dari suku-suku misterius guys. Jadi sampai saat ini masih belum terkuak guys tentang misteri ini gitu kan. Aneh banget nggak tuh guys? Selanjutnya yaitu spesies yang sangat misterius banget guys. Jadi spesies ini berasal dari Kenya guys. Letaknya di gurun pasir. Saat menyebutkan bahwa spesies ini sangatlah misterius karena para arkeologi ini pernah menemukan kapak yang berusia jutaan tahun guys. Nah, ia itu meneliti guys tentang kapak ini. Ada apa dengan kapak ini, kok aneh banget gitu kan. Dia tuh cari tahu gitu guys. Setelah diteliti kesana kesini guys, ternyata kapak misterius ini yang sudah berumur jutaan tahun ini punya manusia yang memiliki spesies aneh gitu guys. Spesies yang sangat misterius gitu guys pada tahun 2011 gitu kan. Dan sampai-sampai para arkeolog ini mencari tahu lebih mendalam guys tentang keberadaan kapak ini dan tentang keberadaan spesies yang sangat langka ini guys. Tetapi tidak ada tanda-tanda spesies langka di situ gitu kan. Jadi sampai saat ini spesies ini masih belum terkuak gitu guys. Nama spesies ini nama apaan gitu kan. Aneh banget gak tuh menurut kalian guys? Selanjutnya yaitu makam aneh. Nah, makam aneh ini pertama kali ditemukan oleh seseorang guys. Waktu seseorang itu berjalan-jalan di lembah tersebut guys. Dan ia menemukan seperti makam, tapi makam ini sangat aneh banget gitu guys. Dan ia tuh mencari tahu tentang makam ini. Makam ini makam apaan gitu kan. Setelah ia cari tahu dan ternyata guys, makam ini adalah makam para raja-raja guys pada zaman Mesir gitu. Nah, makam ini terletak pada dekat lembah yang berada di barat Sungai Nil guys. Tepatnya di wilayah Tebes guys. Nah, ini kalau diartikan ke dalam bahasa Inggris, makam raja ini yang artinya Valley of the King guys. Dan seseorang itu juga mencari tahu guys usia makam ini, dan ternyata usia makam ini tuh sangatlah tua banget guys, yaitu berusia 3000 tahun guys. Dan makam ini ditemukan pada tahun 2005 gitu. Sebagian orang juga mengatakan guys tentang makam ini, kalau makam ini ternyata makam yang gagal guys, atau
tempat pembalseman gitu loh. Dan di dalam makam tersebut tidak ada prasasti guys, atau nama-nama bangsawan gitu loh. Dan anehnya banget guys, di makam itu berisikan peti, tetapi di dalam peti itu tidak ada mumi atau mayat gitu guys. Jadi kosongan gitu loh. Tetapi isinya tuh hanya berisi hiasan wajah guys, yang berwarna kuning, kain dan kayu gitu guys. Aneh banget gak tuh? Oke guys, selanjutnya ini adalah penampakan foto astronot guys. Nah, jadi sebelumnya ibu dan anaknya ini sedang bermain di planet Mars gitu loh guys. Nah, mereka berdua itu bermain di sana karena mereka sangat ingin banget bermain ke sana, dan ini pertama kalinya mereka itu bermain di planet Mars sana guys. Nah, saat mereka sudah sampai tuh di planet Mars sana, mereka tuh berfoto-foto kan. Nah, saat ibunya itu ingin mengambil foto anaknya, cepret, setelah mengambil foto anaknya itu guys, tiba-tiba di foto tersebut itu ada foto seorang astronot guys. Jadi di belakang anak kecil itu ada seorang astronot gitu kan. Nah, si ibunya ini heran banget gitu loh. Hah? Kok bisa ya? Padahal di belakangan aku nggak ada siapa-siapa gitu kan. Aneh banget itu guys. Nah, si ibunya ini penasaran banget guys. Kenapa kok bisa begini gitu kan. Nah, saat si ibunya tuh mencari penampakan astronot ini, nggak ada guys. Di situ hanya 2 orang gitu loh. Nah, tetapi seorang astronot itu sudah hilang gitu guys. Dan ternyata itu adalah penampakan astronot guys, yang sudah meninggal pada beberapa tahun yang lalu gitu kan. Nah, si ibu dan anaknya ini bermain di sana pada tahun 1964 guys, tepatnya pada tanggal 23 Mei gitu. Jadi ini hal yang paling misteri dalam hidupnya. Menurut kalian gimana guys? Serem nggak tuh? Oke guys, selanjutnya ini yaitu penampakan foto Freddie Jackson guys. Menurut kalian guys, dari foto ini kira-kira ada yang aneh nggak? Kalau menurutku pribadi tuh ada yang aneh guys. Di situ ada seorang penampakan gitu loh. Seorang penampakan laki-laki yang menyempil di dalam situ guys. Coba deh kalian amati. Nah, di dalam foto ini ada penampakan yang sangat seram banget. Jadi, awal mulanya itu guys, mereka ini foto bersama gitu kan. Nah, saat foto bersama pemotretan pertama, cekret gitu kan. Gak ada penampakan sama sekali gitu guys. Saat mereka foto untuk kedua kalinya, cepret gitu kan. Nah, tiba-tiba ada penampakan gitu kan. Nah, kawan-kawannya yang ada di situ tuh bingung banget gitu. Ini foto siapa dan ini siapa gitu kan. Nah, setelah itu mereka tuh bilang kepada komandannya guys, ini siapa sih kok ikut foto bersama kita gitu kan. Mukanya nggak jelas banget gitu kan. Para pasukannya itu bilang begitu guys. Nah, komandannya itu mengatakan guys, kalau foto ini ternyata foto Freddie Jackson guys. Jadi Freddie Jackson itu awalnya sekumpulan mereka juga gitu loh. Tetapi beda angkatan, dan kaptennya itu tahu banget dengan Freddie Jackson ini. Jadi dia mengenal banget dengan foto ini gitu kan. Nah, setelah itu saat si komandannya itu tahu kalau itu adalah Freddie Jackson, lalu tuh foto itu diabadikan guys dan disimpan gitu kan. Karena waktu beberapa tahun yang lalu gitu kan, Freddie Jackson itu meninggal karena terkena baling-baling pesawat gitu guys. Jadi dia itu nggak sempet foto dengan seangkatannya gitu kan. Kasihan banget gitu loh. Jadi komandannya itu merasa kasihan dengan dia gitu. Nah, setelah itu guys, setelah foto itu diabadikan dan mereka langsung doa bersama untuk Freddie Jackson agar dia itu tenang di alam sana gitu kan. Nah, menurut kalian tuh foto ini benar-benar nyata atau direkayasa nih? Jika kalian tahu komen ya. Oke guys, selanjutnya ini adalah cahaya Hessdalen guys. Jadi cahaya ini tuh bergerak dari langit gitu loh guys, seperti pesawat terbang gitu. Dan itu kalau dilihat itu sangatlah indah dan bagus banget. Itu cahaya itu muncul saat malam hari saja guys, tapi saat siang atau pagi hari itu tidak muncul gitu kan. Nah,
sampai 7 hari lamanya guys, dan setiap malam hari cahaya itu terus bermunculan gitu kan. Jadi terlihat bagus banget kalau dilihat gitu guys. Sampai-sampai tuh karena ada cahaya yang sangat indah itu, tempat pegunungan itu dijadikan berkemah para orang-orang gitu loh guys. Para orang-orang itu ingin menyaksikan lagi gitu dengan keindahan cahaya yang begitu indah dan bagus. Setelah rame tuh di gunung itu rame banget, banyak pengunjung yang kemah di situ guys. Setelah itu berita ini viral banget guys. Nah, setelah viral ada seorang ilmuwan tuh datang ke lokasi itu dan dia juga penasaran gitu loh, dari mana asal cahaya tersebut gitu kan. Nah, saat itu para ilmuwan ini tuh meneliti lebih lanjut guys tentang hal itu gitu kan. Nah, setelah diteliti dan ia juga mengatakan guys kalau ini ternyata bukanlah dari makhluk goib gitu loh, tetapi dari bercampurnya batu metalik guys yang ada di pegunungan sulfur, tepatnya berada di sungai guys, sehingga terciptalah baterai alami guys yang bernama ion gitu. Nah, gas-gas ion ini dapat mengakibatkan cahaya seperti itu gitu guys. Cahaya ini muncul pada tahun 1940 dan cahaya ini juga sering banget gitu loh guys muncul gitu. Munculnya itu mulai tahun 1940 sampai 1984 guys, tepatnya di langit Norwegia gitu. Tidak hanya itu saja guys, ternyata cahaya ini tuh bisa muncul kembali, tetapi dengan jarak 10 sampai 20 tahun gitu guys. 10 sampai 20 tahun sekali gitu. Kalian pernah nggak guys melihat cahaya seperti ini? Jika kalian ada yang pernah melihat, jangan lupa komen di bawah ini ya guys. Oke guys, selanjutnya ini yaitu lukisan aneh yang berada di lukisan Madonna ini guys. Coba deh kalian teliti baik-baik. Nah, menurut kalian tuh di lukisan tersebut apakah ada yang aneh? Coba deh kalian perhatikan baik-baik. Kalau menurutku pribadi tuh guys, ada yang aneh di dalam foto tersebut gitu kan. Nah, coba deh kalian perhatikan di atas langit-langit itu. Di atas langit-langit itu ada sebuah UFO gitu loh. Ada lukisan sebuah UFO. Nah, saat disitulah guys, orang-orang yang melihat lukisan itu mengira kalau itu apaan gitu kan. Nggak tahu itu apaan gitu. Seperti UFO bentukannya. Nah, orang-orang tuh menyadari kalau ada yang aneh dari lukisan ini pada abad ke-15 guys. Nah, tetapi saat orang-orang ini langsung menanyakan kepada si pelukis itu gambar apaan kok kayak piring gitu kan. Nah, si pelukis ini tuh juga nggak tahu gitu guys, itu apaan gitu. Padahal dia sendiri yang ngelukis gitu loh. Nah, sampai-sampai tuh lukisan Madonna ini menjadi misteri guys, karena ada lukisan UFO yang ada di atas langit-langit tersebut gitu loh. Pelukisnya aja nggak tahu itu apaan gitu kan. Dan pelukisnya itu juga nggak tahu UFO itu kayak gimana gitu loh guys. Aneh banget nggak tuh? Menurut kalian tuh si pelukis ini menggambar apaan gitu guys di langit-langit tersebut? Jika kalian tahu tuh komen di bawah ya. Oke guys, selanjutnya ini yaitu keanehan foto cahaya ponik guys. Jadi pada 1997, tepatnya pada tanggal 13 Maret guys, di situasi itu sangatlah menghebohkan semua warga guys yang ada di Norwegia gitu kan. Karena hebohnya ada cahaya ponik itu guys. Nah, para orang-orang itu penasaran gitu dengan cahaya itu apaan gitu, berbentuk kayak gitu guys. Nah, tetapi tidak hanya itu, 90 menit kemudian tiba-tiba ada 9 cahaya lagi guys. Tetapi 9 cahaya itu muncul satu persatu gitu guys. Tetapi cahaya itu langsung menghilang pada saat di atas laut Arizona guys. Nah, perkiraan tuh ketinggian cahaya ini sekitar 10.000 sampai 15.000 kaki guys, dengan kecepatan 300 sampai 400 knot guys. Tetapi yang aneh banget, cahaya tersebut itu tidak mengeluarkan suara apapun. Jadi kayak hening gitu guys. Kayak hening, diem, tiba-tiba muncul cahaya. Gini, aneh banget gak tuh? Kejadian ini tuh benar-benar sangat heboh banget guys. Orang-orang pada penasaran banget dengan kejadian ini gitu loh.
Sampai-sampai guys, para ilmuwan itu meneliti kejadian ini, itu cahaya apaan gitu loh guys. Tetapi ilmuwan itu tidak mengerti guys dengan cahaya itu asalnya dari mana gitu loh. Karena cahaya itu juga tidak terdeteksi dari radar yang ada di sana gitu guys. Jadi ini sangatlah misteri banget. Ini cahaya benar-benar penuh misteri di Norwegia guys. Aneh banget nggak tuh menurut kalian? Oke guys, selanjutnya ini yaitu tanduk unicorn guys. Kalian tahu nggak sih di animasi-animasi kartun yang ditayangkan di televisi itu di Barbie itu loh guys. Nah, di situ kan ada kuda tuh. Kudanya kan bertanduk unicorn tuh. Nah, di situ tanduk itu penuh misteri banget guys. Jadi beberapa negara itu menyebutkan guys kalau tanduk ini memiliki arti yang berbeda-beda gitu loh. Nah, ada beberapa orang tuh mengatakan kalau simbol tanduk unicorn ini memberikan dan diyakini dapat memberikan jalan keluar dengan cara yang mistis guys. Contohnya saja keluarga orang lain tuh memiliki masalah keuangan. Nah, keluarga tersebut tuh meminta bantuan setan guys agar dapat memecahkan masalah keuangan tersebut dengan diberikan tanduk kuda unicorn ini guys. Nah, dan ada juga tuh beberapa orang yang mengatakan guys bahwa tanduk unicorn ini digunakan upacara ritual oleh pendeta Druid di Skotlandia guys. Itu tanduk digunakan pertama kali guys untuk melakukan upacara gitu kan. Nah, ada beberapa negara tuh mengatakan, contohnya di negara Yunani guys. Nah, orang-orang Yunani ini menganggap bahwa tanduk unicorn ini memiliki simbol berhubungan badan gitu guys. Karena tanduk ini mirip banget dengan anunya seorang laki-laki gitu loh guys. Nah, sedangkan dalam mitologi India, simbol ini tuh dapat digunakan sebagai kalung bagi pemakainya guys. Nah, tanduk unicorn ini juga memiliki nama lain guys. Nama lain untuk simbol ini adalah tanduk Italia guys, yang artinya tongkat sihir peri atau tongkat leprechaun guys. Menurut kalian tuh tanduk unicorn ini penuh misteri nggak? Oke guys, selanjutnya ini yaitu tulisan-tulisan misterius yang ada di batu guys. Nama batu ini biasa disebut dengan Dikton Rock guys. Nah, kalian pernah lihat nggak batu Dikton Rock ini memiliki tulisan-tulisan yang tidak tahu artinya apa gitu. Nah, batu ini tuh memiliki berat sekitar 40 tonan guys. Nah, batu ini terletak di sungai Taunton guys, tepatnya berada di Massachusetts guys. Nah, di batu itu terdapat tulisan berbentuk ukiran-ukiran guys, teka-teki petroglyph guys. Sejak tahun 1680-an, batu itu ditemukan guys. Nah, saat batu itu ditemukan pada tahun tersebut, kolonial Inggris tuh datang guys karena ingin mengecek langsung dengan batu itu, dengan tulisan yang diukir di batu itu terbaca kayak gimana dan itu artinya apa gitu kan. Dia tuh sangat penasaran banget gitu guys. Nah, tetapi sampai saat ini tuh arti dari kode tulisan itu tidak tahu guys itu artinya apaan gitu kan. Sampai-sampai tuh dia tuh nggak tinggal diam begitu saja. Jadi ia mencari cara lain untuk bisa tahu itu arti apaan gitu kan. Sampai-sampai dia tuh membawa batu tersebut dan menyimpannya guys. Ia juga membawa batu tersebut ke pameran yang ada di negaranya gitu guys. Nah, saat orang-orang melihat langsung di situ dan orang-orang tuh banyak yang mengatakan guys kalau lukisan yang berupa ukiran ini memiliki arti tersendiri gitu guys. Tetapi mereka itu tidak menyebutkan artinya itu apaan gitu. Mereka cuma menyebutkan kalau tulisan itu adalah bahasa asli Amerika gitu loh guys. Penuh misteri banget.